Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7C? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, berikutnya Bapak ingin mengecek kehadiran. Oh iya, Bapak sudah sediakan ya di grup WhatsApp ada list yang bisa diisi oleh kalian untuk daftar hadir ya. Bapak sudah cek tadi sudah beberapa, yang belum silakan nanti mengisi daftar hadir. Berikutnya agar lebih berkah kita awali dengan kegiatan berdoa oleh Ikhfa. Silakan Ikhfa pimpin rekan-rekannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, seperti biasa sebelum lebih lanjut, di sini Bapak memberikan motivasi dulu. Ada dari pepatah Arab, ijhad wala taksal wala takun ghafilan panana matul uqba lima yatakasal. Artinya berusahalah, jangan malas, jangan juga lalai, karena penyesalan yang mendalam itu bagi orang-orang yang malas atau para pemalas. Baik, berikutnya seperti biasa Bapak akan melakukan persepsi dulu dengan menampilkan gambar. Coba kalau bisa satu-satu boleh ya. Jangan dulu disebutkan. Nanti Bapak absen dulu, Bapak cek dulu ya. Per orang bisa nggak? Tulis satu kata atau sebutkan satu kata selain sisir ya. Ada I. Nah, tinggal dicari. Silakan yang bisa. Pasir. Siapa Daud? Pikir, Pak. Pasir. Pikir, Pak, pikir. Pikir, bagus. Ya, Bapak ingin menanyakan apa materi atau pembelajaran sebelumnya ke Hanika. Halo Hanika. Ya, halo Pak. Apa pembelajaran kita sebelum ini? Materi sebelumnya? Pertemuan sebelumnya kita membahas pengertian ciri dan menemukan informasi penting teks LHO. Betul, seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang teks LHO di menemukan informasi penting. Nah, pada kesempatan kali ini kompetensi dasarnya 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan model discovery learning bisa peserta didik bisa atau mampu menentukan ide pokok dari paragraf teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya. Iya, berikutnya kita ke pembagian kelompok. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran hari ini. Tahapan yang pertama adalah stimulasi. Ya, Bapak akan menampilkan salin dia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertiannya sudah, tujuannya sudah, cirinya sudah, kemudian menemukan informasinya pentingnya sudah. Nah, sekarang Bapak akan lebih fokus ke menentukan ide pokok dari paragraf teks laporan hasil observasi. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah membaca keseluruhan teks laporan hasil observasi itu dengan saksama ya, intensif, kemudian cermat. Berikutnya tahap identifikasi masalah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Berikutnya ada yang nanya lagi. Syifa sepertinya mau bertanya. Syifa, silakan Syifa. Cara mengidentifikasi ide pokok bagaimana, Pak? Baik, cara mengidentifikasi ide pokok. Cara yang paling penting, paling utama adalah kita membaca dulu keseluruhannya ya, keseluruhan teks tersebut. Kemudian cari informasi yang penting ya. Kan ada teks itu tidak semuanya penting ya, kadang-kadang ada yang hanya tambahan saja, pelengkap saja seperti itu. Nah, kita cari dulu informasi pentingnya ya. Setelah itu, setelah ada informasi penting, nah seperti ini ya. Ini manggis dan yang Bapak beri warna ungu ini kan pentingnya.
kita tentukan dari yang penting itu mana yang paling penting, atau bahasa gaulnya mana yang penting banget gitu. Nah, yang penting banget itulah atau yang paling penting itulah yang disebut dengan kalimat utama. Ini contohnya ya. Manggis Garcia Mangosona L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik. Setelah ini kita akan fokus ke grup WhatsApp ya. Di sana kita akan memasuki tahapan berikutnya. Identifikasi masalah. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau hal yang tanyakan lainnya silakan tanyakan di grup WhatsApp. Kemudian setelah itu kita akan memasuki kegiatan pengumpulan data, mengumpulkan berbagai data, informasi untuk mengerjakan LKPD ya. LKPD itu kemudian dikerjakan dalam tahap pengolahan data. Setelah tahap stimulasi dan identifikasi masalah, tahap berikutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Para siswa diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari internet atau buku lain terkait menentukan ide pokok paragraf teks laporan hasil observasi. Setelah itu, mereka melakukan pengolahan data dengan mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Setelah itu, mereka tahap berikutnya masuk ke verifikasi dan generalisasi. Mereka kembali ke Zoom meeting untuk mengikuti tahap tersebut. Baik, anak-anak Bapak kelas 7C yang luar biasa, setelah tadi tahap pengumpulan dan pengolahan data, saatnya kita memasuki tahap verifikasi dan generalisasi. Nah, silakan Safa, sampaikan apa ide pokok dari paragraf pertama ini. Ide pokoknya adalah kunang-kunang merupakan jenis serangga yang bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari. Oke, siap. Seperti itu ya ide pokoknya dari kalimat utama yang ada di sini. Jonathan, halo Jonathan, bagaimana tanggapannya terhadap apa hasil temuan dari Safa? Saya setuju dengan hasil temuannya. Baik, betul ya. Jadi dalam teks ini ide pokoknya menjelaskan tentang bahwa kunang-kunang itu merupakan salah satu jenis serangga ya yang bisa mengeluarkan cahayanya pada malam hari. Berikutnya ke tahap generalisasi atau penarikan simpulan dari pertemuan kita kali ini tentang menentukan ide pokok teks LHO. Siapa ini ya? Syifa, halo Syifa. Halo, Pak. Ya, bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini atau lebih utamanya menentukan ide pokok dari teks tersebut. Paragraf 1 kesimpulannya adalah kunang-kunang merupakan jenis serangga yang bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari. Berikutnya, setelah ini kita ke tahapan penutup di bagian refleksi. Hanika, halo Hanika. Ya, Pak. Apa manfaat yang Hanika dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Hanika? Saya jadi tahu tentang kunang-kunang. Baik, sekarang kita ke tahap berikutnya. Setelah ini kalian akan mengikuti kegiatan asesmen ya. Seperti biasa mengerjakan soal yang telah Bapak siapkan. Berikutnya, setelah ini kita akan ke tahap berikutnya itu berdoa untuk lebih berkah kepada Daud. Mohon pimpin teman-temannya berdoa. Makan ya. Teman-teman Tuhan. Makan. Sebagai mengakhiri pelajaran yang sudah kita pelajari, marilah kita bersama-sama dalam hati berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ke anak-anakku kelas 7C yang semangat, tetap antusias dan tetap sehat utama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.